Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ustadz Yudi Putra Ardiansyah, dalam mempelajari pelajaran sejarah Indonesia atau sejarah wajib untuk kelas 10. Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang hasil kebudayaan dari manusia atau masa praaksara ya. Nah, apa saja sih hasil-hasil kebudayaan mereka? Kita lihat sama-sama. Nah, tipologi hasil kebudayaan masyarakat praaksara itu terbagi menjadi dua zaman yang bisa kita saksikan ya. Yang pertama itu ada zaman batu ya, yang berikutnya ada juga zaman logam. Nah, zaman batu sendiri itu terbagi menjadi tiga zaman. Ada zaman batu tua, ada zaman batu madia, dan zaman batu muda. Zaman batu tua atau Paleolitikum itu dibagi lagi menjadi dua kebudayaan. Ada kebudayaan Pacitan dan juga kebudayaan Ngandong. Nah, untuk zaman batu madia atau yang disebut dengan Mesolitikum itu terbagi menjadi tiga zaman. Ada kebudayaan tulang sampung, kebudayaan Toala, dan juga kebudayaan Kapak Genggam Sumatera atau Pebble. Untuk zaman batu muda atau Neolitikum itu tidak ada zaman pembagiannya ya, hanya saja zaman batu muda dan zaman batu madia itu telah menghasilkan sebuah kebudayaan yang kita kenal dengan kebudayaan batu besar atau yang disebut dengan megalitikum. Nah, untuk lebih lengkapnya akan kita pelajari di slide berikutnya. Yang pertama yang kita pelajari adalah zaman batu tua atau yang disebut dengan Paleolitikum. Cirinya apa saja? Yang pertama, nomaden. Nomaden itu artinya berpindah-pindah. Masyarakat yang hidup pada zaman Paleolitikum kehidupannya masih suka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua cirinya adalah food gathering. Apa itu food gathering? Berarti makanan yang mereka makan itu masih hasil dari buruan. Jadi mereka belum bisa memproduksi makanan sendiri. Mereka harus berburu, menangkap, setelah ditangkap kemudian baru dikonsumsi. Nah, alat-alat yang dihasilkan masih berupa alat yang kasar. Contohnya adalah kapak genggam yang digunakan untuk memotong daging. Bisa kalian lihat foto dari kapak genggam sendiri, ya masih benar-benar kasar dan tidak ada halus-halusnya atau tidak diasah sama sekali. Nah, berikutnya kebudayaannya tadi kan ada dua ya, ada Pacitan dan Ngandong. Sebenarnya kebudayaan ini dibagi berdasarkan temuan alat-alatnya, di mana di Pacitan itu bisa ditemukan ada 5 alat seperti kapak genggam, kapak perimbas, kapak penetak, pahat genggam, dan juga alat serpih. Sedangkan untuk kebudayaan Ngandong ditemukan di Ngandong itu berupa kapak genggam, alat serpih, belati, ujung tombak, alat pengorek ubi, dan juga mata tombak. Nah, ini adalah contoh dari kapak perimbas. Kalau kita lihat, batu yang dihasilkan masih betul-betul sangat kasar, tidak dihaluskan sama sekali atau tidak diasah sama sekali. Jadi bentuknya masih benar-benar seperti batu. Ini dulu digunakan untuk memotong kayu, menguliti binatang, atau memecahkan tulang. Ya, jadi karena kehidupan mereka masih food gathering atau berburu, jadi mereka memerlukan alat ini untuk bertahan hidup. Yang berikutnya, inilah yang disebut dengan alat serpih atau flake. Jadi ini biasa digunakan untuk menusuk atau memotong daging. Dan ini perkakas dari tulang dan tanduk, biasa mereka gunakan untuk mengorek tanah, mencari buruan mereka yang ada di dalam tanah. Nah, yang kedua, zaman batu madia, sering juga disebut dengan zaman batu tengah atau bahasa lainnya Mesolitikum. Apa saja cirinya? Yang pertama, mulai menetap di Abruzos. Kemudian, mereka juga menghasilkan sampah dapur berupa joken modinger. Alat-alat yang sudah mereka hasilkan mulai halus, seperti contohnya kapak Sumatera atau pebble yang digunakan untuk memotong daging. Bisa kita lihat fotonya. Jadi alat-alat ini bentuknya lebih halus ya ketimbang tadi sebelumnya. Di zaman sebelumnya masih betul-betul kasar. Nah, tadi kita sudah bahas ada ciri dari manusia purba yang hidup di masa Mesolitikum, ada Abruzos dan joken modinger. Apa itu? Nah, untuk Abruzos bisa kita lihat
itu adalah sebuah goa atau goa-goa yang digunakan untuk tempat tinggal manusia purba atau manusia praaksara pada masa itu. Jadi mereka bisa dikatakan sebagai semi-nomaden. Ketika di goa tersebut sudah tidak menghasilkan makanan, mereka akan pindah ke goa-goa berikutnya. Nah, untuk Jokenmodinger itu adalah sampah dapur berupa kulit kerang yang terus-terusan ditumpuk. Ya, jadi mereka hanya memakan isinya, kulitnya mereka buang, mereka tumpuk sehingga menutupi sebagian besar lahan dan menjadi seperti bukit kecil. Kalau kita lihat di foto itu sampai menimbun ya, sampai berbentuk seperti bukit kecil yang menutupi sebagian pohon kelapa yang ada di sana. Nah, ini sering kita jumpai di pantai barat Sumatera. Itu ya. Nah, zaman Mesolitikum sama tadi terbagi menjadi 3, ada kebudayaan tulang sampung, kebudayaan toala, dan kebudayaan kapak genggam. Jadi sebenarnya 3 kebudayaan ini itu berdasarkan dari bentuk-bentuk atau juga kelompok-kelompok dari alat-alat yang dihasilkan. Tulang sampung itu ada mata panah, ada flake, batu penggiling, alat dari tanduk, dan juga tulang. Kebudayaan toala itu ada flake, mata panah bergerigi, batu penggiling, gerabah, dan pebble. Kebudayaan kapak genggam Sumatera ya, itu ada pebble, ada kapak pendek atau hechikorte, batu penggiling, alu dan lesung, serta pisau batu. Kita lanjut ke zaman berikutnya yang kita kenal dengan zaman batu muda atau Neolitikum. Untuk Neolitikum itu ciri-cirinya yang pertama menetap, sudah menetap. Kalau sebelumnya tadi ada yang nomaden, sebelumnya lagi ada yang sudah di goa-goa atau di Abrisosroch. Nah, di sini dia sudah menetap, tapi bentuk rumahnya kebanyakan rumah panggung. Dan juga sudah food producing. Mereka sudah menghasilkan makanan sendiri, bercocok tanam. Contohnya ada sawah ya. Alat yang dihasilkan juga sudah sangat halus. Bisa kita lihat dari gambar, itu adalah contoh dari kapak lonjong. Jadi bentuknya sudah sangat halus ya. Ini biasa digunakan untuk mencangkul dan juga untuk memotong kayu. Nah, berikutnya ini kita bisa lihat peninggalan dari zaman Neolitikum. Kapak persegi ya sudah halus ya. Ini biasa mengerjakan kayu, dalam artian bisa untuk memotong kayu ya, atau menghaluskan pinggiran kayu ya. Kemudian menggarap tanah serta untuk upacara adat mereka. Nah, ada juga gerabah, ada mata panah yang sudah diasah halus ya. Lalu ada perhiasan dan juga alat pemukul kulit kayu. Ingat, semuanya masih terbuat dari batu karena ini ada di zaman batu. Maka perhiasan yang dihasilkan pun masih berupa perhiasan batu. Nah, berikutnya tentang kebudayaan megalitikum. Ini sudah lahir atau sudah muncul sejak manusia praaksara itu sudah hidup di Abrisosroch atau menetap di goa-goa dan menghasilkan sampah dapur berupa kulit kerang atau Jokenmodinger. Artinya ketika manusia purba sudah hidup di sini, kebudayaan megalitikum sudah ada. Jadi sejak zaman batu tengah atau batu Madia atau Mesolitikum, kebudayaan megalitikum sudah ada. Dilanjutkan lagi nanti di zaman berikutnya di zaman batu muda. Nah, ciri-ciri dari zaman batu besar atau megalitikum itu apa? Jadi alat-alat yang dihasilkan semuanya berbentuk batu raksasa. Dan ini menjadi ciri khas dari megalitikum adalah mereka menghasilkan batu besar itu untuk kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Kita akan cek satu-satu. Menhir. Kalau dilihat dari fotonya, bentuk menhir ini seperti tiang besar, bentuknya batu tinggi begitu ya. Nah, benar. Jadi menhir ini adalah tiang batu yang berfungsi untuk menyembah roh nenek moyang. Kalau mau lihat itu bisa kalian temukan di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat ya, di Sumatera Selatan dan juga di Toraja. Nah, berikutnya adalah dolmen. Dolmen itu bentuknya meja batu yang biasa berfungsi untuk menaruh sesaji ya. Jadi untuk menghormati roh nenek moyang. Ini bisa kalian temukan di Cupari Kuningan Jawa Barat, Bondowoso Jawa Barat, dan Pasema Sumatera. Sarkofagus. Sarkofagus itu bentuknya seperti peti tapi terbuat dari batu. Nah, ini biasa digunakan untuk menyimpan jenazah atau menyimpan mayat ya. Ini biasa kita banyak temukan di Bali. Lalu berikutnya ada waruga. Waruga ini adalah kubur batu juga. Nah, cuma bedanya kalau kalian lihat bentuknya seperti kecil-kecil ya, berbentuk tiang-tiang banyak dan kecil. Kenapa? Karena waruga ini proses
pemakamannya harus dibakar terlebih dahulu. Setelah mayatnya dibakar, abunya baru disimpan di dalam waruga. Nah, ini bisa kita temukan di Minahasa. Berikutnya, punden berundak-undak. Punden berundak-undak bentuknya itu seperti piramida, tapi atasnya tidak begitu lancip ya. Jadi tanah dikelilingi oleh bebatuan ya, jadi bentuknya hampir menyerupai piramida. Nah, ini biasa untuk menyembah roh nenek moyang atau untuk ibadah mereka. Kalian bisa menemukan ini di Sibeduk, Banten Selatan, lereng Bukit Hiang di Jawa Timur, serta di Pugung Raharjo, Lampung. Nah, itu tadi materi kita pada hari ini ya, yaitu tentang tipologi kehidupan atau kebudayaan masyarakat Praaksara zaman batunya. Nanti kita akan lanjutkan untuk sesi zaman logamnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.